biasa dipanggil dengan perawat Vera ya. Saya yang bertugas pada pagi hari ini di ruang Palem. Bagaimana Mbak? Nama Mbaknya siapa sebelumnya? Boleh saya kenalan? Oh iya, Mbak Eva Herneja. Sukanya dipanggil dengan siapa Mbak? Mbak Eva aja. Oke. Boleh saya tahu Mbak Eva? Mbak Eva, boleh nggak saya berbincang-bincang sama Mbak Eva? Boleh, oke. Sebelumnya saya minta waktu Mbaknya ya, 10 sampai dengan 15 menit. Oke. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini aja. Di sini aja. Oke, baik. Mbak Eva, boleh nggak saya tahu Mbak itu perasaannya gimana pagi hari ini? Lagi marah, jengkel. Lagi nggak enak ya perasaannya ya. Oke. Mbaknya dibawa ke sini kan karena RPK ya, resiko kekerasan. Nah, Mbak tahu nggak penyebab perilaku kekerasan itu apa? Penyebab kenapa sih Mbak itu bisa marah itu kenapa? Yang Mbak rasain apa? Sebelumnya saya mau nanya nih, Mbak itu marah, emosi, itu karena apa? Boleh tahu nggak penyebabnya apa? Suka berantem kalau di rumah sama adiknya. Terus yang disalahin saya. Oh, makanya jadinya marah ya Mbak ya. Oke. Kalau Mbak sendiri tahu nggak tanda-tanda perilaku kekerasan itu apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu. Mbaknya kalau lagi marah biasanya ngapain adiknya Mbak? Ya tak pukulin. Oh, dipukul, dicubit juga. Iya. Oh, ya. Tahu nggak Mbak akibat dari kekerasan yang Mbak alami? Maksudnya Mbak kan marah nih, terus Mbak luapin dengan emosi kayak nyubit adiknya Mbak, mukul adiknya Mbak. Tahu nggak kalau akibatnya itu gimana? Ya bakal dimarahin sama orang tua. Terus didiemin. Gitu ya. Oke. Nah, saya punya cara nih untuk mengontrol emosinya Mbak. Mau nggak saya ajarin? Boleh. Boleh. Oke. Nah, kita coba cara yang pertama ya Mbak ya. Oke, kita coba cara yang pertama untuk mengontrol emosi Mbak, amarah Mbak biar nggak meledak-meledak kayak gitu ya. Itu dengan cara tarik nafas dalam. Itu bisa kita coba ya, ikutin saya Mbak ya. Kita tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan seperti itu ya. Jadi kalau Mbak lagi emosi, lagi marah, sebel sama teman atau sama adik Mbak, mungkin itu bisa dengan mengontrolnya itu dengan nafas dalam seperti yang saya ajarkan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Nah, tadi yang sudah saya ajarkan saya taruh di buku hariannya Mbak, kegiatannya Mbak nih. Nah, besok saya akan kesini lagi untuk mengecek apakah tadi yang sudah saya ajarkan itu beneran Mbak lakuin nggak sih gitu ya. Nah, besok juga saya akan melakukan terapi selanjutnya untuk menghilangkan rasa emosi, untuk mengontrol Mbak itu untuk marahnya itu nggak sampai yang kelewatan gitu ya. Mau? Oke. Nah, ini saya kasihkan ke Mbaknya ya. Terima kasih. Saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Besok kita akan ketemu di waktu yang sama, di jam yang cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Besok saya akan kesini lagi di jam yang sama untuk memberikan terapi selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat siang. Selamat pagi Mbak. Ya. Masih ingat dengan saya? Masih. Coba siapa? Perawat Vera. Ya, oke, baik. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, kita akan melakukan terapi selanjutnya. Sebelumnya, saya meminta waktunya Mbak nih 10 sampai dengan 15 menit. Apakah bisa? Bisa. Oke, untuk tempatnya mau di mana? Di sini aja. Oke, baik. Nah, saya mau nanya nih, perasaan Mbak itu gimana sekarang? Masih marah. Masih marah.
Oke, terapi yang kemarin saya berikan masih ingat? Masih. Apa coba? Tarik nafas. Iya, ketika sedang emosi bisa tarik nafas ya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan terapi untuk mengontrol emosi ya dengan cara memukul bantal. Jadi prosedurnya nanti mbaknya itu bisa meluapkan semua emosi yang mbak rasain, hal-hal yang nggak enak, marah, bencinya mbak itu bisa mbak salurin ke bantal ya. Jadi bukan ke orang atau ke teman, tapi harus ke bantal gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Nah, di sini saya ada bantal ya. Bantal ya, Bu ya, Mbak ya. Nah, nanti Mbak pejamkan mata Mbak kumpulin semua hal yang bikin Mbak itu nggak nyaman, bikin Mbak itu marah. Habis itu Mbak luapin, Mbak kumpulin ke bantal seperti ini ya. Oke, kita coba Mbak, yuk. Sebelumnya pejamkan mata dulu. Oke, kumpulin semua yang bikin Mbak itu marah, sebel. Nah, sudah? Oke, tarik nafas. Nah, pukulkan ke bantal, luapin emosinya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, terapi ini itu bisa Mbak gunain ketika Mbak sedang merasa marah, jengkel sama teman, mungkin itu bisa ya. Jadi bisa dengan tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam masih marah nih. Oke, jadi Mbak kamar ngambil bantal yang bikin Mbak marah, Mbak luapin tuh ke bantal, Mbak pukul-pukul sepuasnya sampai Mbak itu merasa tenang, relax. Oke? Oke. Apa ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan terapi pukul bantal ini ke dalam buku catatan Mbak, supaya ketika Mbak sedang merasa marah, sebel itu Mbak bisa melakukannya sendiri ya. Oke. Oke, ini sudah saya taruhkan ke daftar catatan harian Mbak. Nanti Mbak bisa coba sehari, mungkin bisa 2-3 kali ya Mbak ya. Oke. Saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini cukup. Nah, besok saya akan kesini lagi untuk memberikan terapi selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Mbak. Selamat siang. Selamat pagi Mbak. Pagi. Iya, masih ingat dengan saya? Masih. Iya, oke. Saya Perawat Vera, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, benar dengan Mbak Eva? Benar. Iya, oke. Mbak Eva masih ingat kedatangannya saya ke sini itu sesuai dengan janji saya kemarin. Saya akan memberikan terapi selanjutnya. Sebelumnya boleh nggak ya saya minta waktu Mbaknya 10 sampai dengan 15 menit? Boleh. Boleh, oke. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini. Di sini aja, oke, baik. Nah, kemarin kan saya sudah ngajarin nih Mbak cara untuk mengontrol emosi. Kemarin saya udah ngasih 2 cara. Masih ingat nggak caranya apa aja? Coba yang pertama apa? Tarik nafas. Iya, yang pertama apa? Tarik nafas dalam. Iya, oke. Yang kedua? Mengontrol dengan pukul bantal. Iya, pinter. Apakah dilakukan? Dilakukan. Oke, baik, kita menuju ke cara yang ketiga untuk mengontrol emosi ya. Di cara yang ketiga ini saya akan memberitahukan kepada Mbak untuk bagaimana sih cara menolak yang baik. Jadi misalkan nih saya ngasih sesuatu ke Mbak, ini saya punya roti buat Mbak. Terus Mbaknya langsung, Mbak saya nggak mau, nggak kayak gitu. Menolak dengan baik itu tidak dengan seperti itu, tapi misal ini saya punya roti nih, saya kasihkan ke Mbak, ini roti, saya punya roti, saya mau kasihkan ke Mbak. Nah, karena Mbaknya mungkin masih kenyang, untuk menolaknya Mbaknya cukup meminta
Maaf ya Mbak, ucapkan kata maaf ya Mbak, saya masih kenyang, kayak gitu ya. Jadi itu tidak menyakiti orang. Cara menolak dengan baik, nah dengan cara contoh saya ngasih Mbak roti nih, nah Mbaknya itu masih kenyang, nah terus Mbak nolak, tidak dengan cara nggak mau saya masih kenyang, itu jangan, nggak boleh ya, itu menyakiti perasaan orang yang sudah memberikan roti kepada Mbak. Tapi menolaklah dengan baik dengan cara maaf ya Mbak, saya masih kenyang, seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, nah untuk yang kedua yaitu meminta dengan baik. Meminta dengan baik itu misal nih ini bolpen punya mbaknya mau menulis nih. Nah mbaknya itu mau meminta dengan cara maaf mbak, itu bolpen saya, apakah bisa saya ambil, seperti itu ya. Bukan main langsung ambil, tapi kita harus ngomong dulu ya. Oke, nah yang ketiga itu adalah mengungkapkan rasa Mbak itu lagi senang gitu. Contohnya mungkin habis dijenguk sama keluarga kayak gitu, atau habis dapat hadiah, Mbak menangin lomba atau kegiatan apa seperti itu ya. Saya sedang senang sekali karena kemarin saya memenangkan perlombaan makan kerupuk kayak gitu. Nah coba mbaknya oke, coba Mbak Eva memberikan penolakan kepada saya nih ya, coba ya. Ini Mbak, saya punya roti. Maaf Mbak, bukannya saya tidak mau, tapi saya masih kenyang. Ya, pinter, seperti itu ya. Kalau meminta dengan baik, coba. Maaf Mbak, ini pulpen saya, apakah boleh bisa diambil? Ya, pinter. Wah, pinter sekali ya. Terus yang terakhir, mengungkapkan perasaan dengan baik. Aku sangat senang karena tadi sore habis dijenguk sama keluarga. Ya, pinter, seperti itu ya Mbak ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, apakah ada kendala? Tidak ada. Tidak ada, baik. Nah, cara ini bisa Mbak lakukan untuk mengontrol rasa marah Mbak ya. Jadi kalau misalkan kita mau minta tolong atau kita mau menolak itu harus dengan baik ya. Oke. Oke. Nah, ini saya taruhkan di jadwal buku harian Mbak supaya bisa Mbak praktekkan lagi ya. Oke, besok saya akan kesini lagi di waktu yang sama untuk memberikan terapi selanjutnya ya. Oke, saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat siang. Selamat pagi Mbak. Iya, masih ingat dengan saya? Masih. Ya, perkenalkan ya, nama saya Perawat Vera, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya datang lagi untuk melakukan terapi selanjutnya. Nah, sebelumnya Mbak Eva, boleh nggak saya tahu nih keadaan Mbak pagi hari ini tuh gimana? Apa yang Mbak rasain? Mudah-mudahan udah gak marah-marah ya. Kemarin saya itu udah ngasih berapa contoh biar nggak marah. Coba masih ingat nggak apa aja? Masih. Kemarin saya sudah mengajarkan 3 cara nih untuk mengontrol emosi Mbak. Coba masih ingat nggak? Masih. Apa aja coba? Mengontrol gerak dengan tarik nafas dalam. Terus mengontrol dengan pukul bantal. Iya. Terus menolak dengan baik. Meminta dengan baik. Iya. Mengungkapkan perasaan senang dengan baik. Iya, pintar, masih ingat ya. Nah, kita masuk ke terapi selanjutnya, yaitu kita akan mengontrol perilaku kekerasan dengan sholat dan doa. Sebelumnya saya mau nanya nih, Mbak Eva sholat nggak ya kalau di sini?
sholat Oke. Sholat itu sehari berapa kali, Mbak? 5 kali. Iya, waktunya apa aja coba? Subuh, Mm-mm. zuhur, Mm-mm. asar, maghrib, dan isya. Iya, pinter. Mbak sedang marah, sedang emosi, itu Mbak bisa sholat dan berdoa kepada Allah ya, minta agar hatinya itu jadi tenang, damai, gak marah-marah lagi seperti itu. Boleh? Boleh. Oke. Nah, oke. Eh, Besok saya akan kesini lagi untuk memberikan terapi selanjutnya. Apakah bisa? Bisa. Oke, baik. Saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih waktu dan kerjasamanya. Selamat siang, Mbak. Siang. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Oke, masih ingat dengan saya? Masih. Ya, kenalkan ya, nama saya Perawat Vera. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya akan kesini lagi untuk memberikan terapi supaya Mbak itu bisa mengontrol rasa cemas dan marah ya. Sebelumnya, boleh nggak saya minta waktunya Mbak 10 sampai dengan 15 menit? Boleh. Oke, boleh ya. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini aja. Di sini aja, baik. Sebelumnya saya mau nanya nih, perasaan Mbak pagi hari ini tuh gimana? Udah mendingan banget. Udah jauh lebih baik ya. Oke, baik. Kemarin saya udah ngajarin nih 4 cara. Masih ingat nggak ya caranya? Masih. Coba apa aja? Tarik nafas dengan dalam. Terus mengontrol dengan pukul bantal. Iya. Terus menolak dengan baik. Meminta dengan baik. Iya. Mengungkapkan perasaan senang dengan baik. Iya. Terus mengontrol dengan sholat dan doa. Iya, pinter ya, masih ingat nih. Nah, baik, untuk pagi ini saya akan memberikan bagaimana cara mengontrol marah atau emosi Mbak itu menggunakan obat ya. Oke, di sini saya punya obat nih, ada 3 ya obatnya Mbaknya nih. Nah, obat-obatan ini itu harus diminum secara tepat ya, tepat dan benar. Oke. Benar-benar nama sesuai dengan di sini nih. Ini kan namanya ada ya, Nona Eva. Coba dilihat gelangnya sama. Oke, sama ya. Nah, terus nama obatnya. Ini kan nama-nama obatnya nih. Kalau yang ini ini sebagai penenang, yang pink sama merah ini untuk merilekskan. Nah, sama yang ini putih biru supaya Mbak itu jauh lebih tenang dan rileks. Oke? Nah, terus cara meminumnya itu sehari itu 3 kali. Waktunya apa aja sih? Waktunya pagi, siang, dan malam ya. Pagi itu jam berapa? Paginya itu jam 7. Sorenya itu jam berapa? Sorenya itu jam 4 sore. Malamnya itu jam berapa? Malamnya itu jam 9 malam sebelum tidur ya. Oke, nah setelah itu kita harus tahu nih, kalau mbaknya itu nggak minum obat 3 ini, itu nanti yang mbak rasain akan mbak itu pengennya itu marah, emosi gitu ya. Jadi obat ini harus selalu diminum. Iya, pinter. Kalau nggak diminum tadi kenapa? Selalu marah. Iya. Ya. Oke. Nah, untuk minum obatnya sendiri itu harus dengan air putih ya. Nanti kalau misalkan di sini nggak ada, tinggal bilang sama perawatnya, Mbak minta tolong, saya mau minta air putih untuk minum obat seperti itu ya. Oke. Baik, coba nih tadi kan saya udah ngasih tahu Mbak obatnya untuk apa aja, coba sebutin. Ini yang ungu untuk apa? Untuk penenang. Iya, kalau yang ini Merilekskan. iya,
kalau yang putih biru? biar lebih tenang dan rileks. Iya, pinter. Nah, kalau meminum obat itu apa aja ya yang harus diperhatikan? Air putih Coba kalau meminum obat itu apa yang harus diperhatikan? harus sesuai identitas. Iya, kayak contohnya nih di sini ini namanya siapa? Nona Eva. Iya, sama nggak sama yang di gelang? Sama. Oke, nah gitu ya. Terus untuk minumnya tadi jam berapa aja ya saya ngomongnya? Kalau pagi jam 7, kalau sore jam 4, kalau malam sebelum tidur jam 9. Iya, pinter. Oke, terus kalau minum obat itu harus menggunakan air apa ya, Mbak? Iya, pinter sekali. Kalau Mbaknya nggak minum obat, resikonya kenapa? Selalu marah, selalu emosi. Iya, pinter. Berarti masih ingat ya? Ya, oke. Baik, Mbak. Ini saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Ini saya masukkan ke jadwal aktivitas Mbak. Besok saya akan kesini lagi ya, Mbak ya, untuk melihat apakah Mbaknya itu benar nggak sih dijalanin semuanya seperti itu. Cara-cara kemarin yang sudah saya kasihkan seperti terapi relaksasi nafas dalam, pukul bantal, menolak dengan baik, meminta dengan baik, terus mengungkapkan perasaan Mbak dengan baik, terus sholat, doa, sama sekarang minum obat ya, itu bisa Mbak praktekkan ketika Mbak sedang merasa marah, jengkel, emosi, itu bisa Mbak lakuin ya. Ya, Oke, nah oke, saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selamat